Nah, sekarang kita akan bahas tentang proyek kereta cepat di banyak negara nih, gitu. Nggak cuma di Indonesia, karena kereta cepat kan nggak cuma ada di Indonesia. Yang membangun kereta cepat dan metode pengelolaannya, gitu. Nah, pertama tuh di Jepang. Jepang itu kita kenal dengan negara yang penuh dengan kereta cepat. Uh, Namanya Shinkansen. Uh, Pemerintah pusat di Jepang nih ya, skema pembangunannya adalah pemerintah pusat itu nanggung 2/3 dari biaya konstruksi. Jadi ditanggung konstruksinya itu sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah nanggung sisanya. Jadi sepertiganya ditanggung sama pemerintah daerah gitu, dan infrastrukturnya itu milik negara dan nanti operasionalnya disewakan ke JR companies atau pengelola kereta cepat ini gitu. Jadi tak di beban dari infrastrukturnya ditanggung sama negara. Nah, ini sama dengan metode pembangunan MRT, di mana ada utang dari pemerintah pusat dan utang dari pemerintah daerah, dan nanti asetnya itu disewakan sama eh, pemerintah ke PT MRT atau pengelolanya. Itu juga yang terjadi dengan infrastruktur kereta di Indonesia gitu, di mana ada badan di bawah Kementerian Perhubungan yang mengelola kereta gitu ya, sorry, yang mengelola, yang memiliki aset dari rel-rel tersebut gitu ya. Lalu nanti PT KAI menyewa penggunaan relnya ke badan tersebut gitu, sehingga beban penyusutan, beban lain-lainnya itu tidak ditanggung oleh PT KAI. Tapi ini syaratnya adalah perencanaan yang prudent gitu. Perencanaan yang tepat waktu, tepat guna, dan lain-lainnya sehingga negara nggak rugi. Dalam konteks pembangunan dengan APBN tentunya lebih rumit daripada pembangunan dengan swasta. Makanya di Jepang, bahkan di Jepang kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah, itu yang sangat untung itu hanya Tokyo Osaka. Shinkansen Tokyo Osaka, karena kotanya memang besar dua-duanya, Tokyo dan Osaka, sorry, ya Tokyo dan Osaka itu dua-duanya ya Tokyo Osaka ya, Tokyo dan Osaka tuh dua-duanya sangat sangat besar gitu ya. Makanya dia untung di lain itu, tapi sisanya itu tidak tidak semenguntungkan itu gitu. Contoh lain yang kerjasama dengan Jepang itu adalah di India, kereta cepat Mumbai Ahmedabad. 80% dananya itu dari Jepang lewat JICA dengan bunga 0,1% selama 50 tahun gitu. Ini lebih ke hibah lah kira-kira gitu ya modelnya. Sebenarnya sebenarnya apa yang direncanakan di kereta cepat di Indonesia tadinya. Cuma kan kita nggak jadi milih itu, kita milihnya sama Cina.